Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sef, NIM 2154201007. Saya adalah seorang mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis semester 3. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penanaman atau budidaya tanaman vanili secara modern. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya yang saya akan paparkan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Vanili atau bahasa latinnya Vanilla planifolia merupakan salah satu tanaman introduksi yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah yang buahnya banyak digunakan dalam industri makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik. Vanili adalah tanaman penghasil bubuk vanili yang biasa dijadikan pengharum makanan. Bubuk ini dijadikan atau dihasilkan dari buahnya yang berbentuk seperti kacang polong. Dan saat ini vanili dibudidayakan di daerah tropis. Di Indonesia, vanili telah menyebar luas hampir di seluruh wilayah dengan daerah sentra produksi di daerah Jawa, Bali, Sulawesi, dan Sumatera. Seperti yang kita tahu, tanaman vanili adalah satu jenis tanaman yang terkenal dengan harganya yang mahal. Maka dari itu, memang benar adanya jika budidaya tanaman vanili bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Produksi dari olahan tanaman vanili ini biasanya berupa bubuk vanili yang mana sering digunakan untuk membuat kue. Selain itu, aroma vanili yang khas juga sering dijadikan untuk aroma essential oil. Lantas, bagaimana sih teknik budidaya tanaman vanili yang baik dan benar agar tanaman vanili dapat tumbuh, berkembang, dan bereproduksi secara optimal? Ya, langsung saja kita bahas. Oke, kita bahas yang pertama, persiapan bibit. Vanili dapat diperbanyak secara generatif dan secara vegetatif melalui stek batang, baik stek panjang 5-7 ruas maupun stek pendek 1 ruas. Dalam pengambilan sulur untuk bibit stek, pastikan tanaman induk merupakan tanaman yang sehat, subur, dan belum pernah berbunga. Yang kedua, persiapan lahan. Tanaman vanili memiliki perakaran dangkal. Oleh karena itu, pilihlah lahan yang subur, bebas genangan air, dan berdrainase baik. Pastikan pula lahan belum pernah terinfeksi oleh penyakit. Olah tanah sampai kedalaman 30 cm. Biarkan tanah terbuka agar terkena sinar matahari sehingga organisme pengganggu yang bersembunyi di tanah bisa musnah. Buat saluran drainase dan gulundang agar tanah tidak tergenang air namun tetap gembur, dan bersihkan pula lahan dari gulma. Oke, yang ketiga yaitu ada alat dan bahan dalam pembuatan media tajar penanaman vanili secara modern, yaitu ada plastik paranet. Fungsinya untuk mengurangi paparan cahaya matahari secara langsung karena vanili hanya memerlukan 50% cahaya matahari. Oleh karena itu, semua tanaman butuh cahaya matahari untuk fotosintesis, tetapi harus bisa kita sesuaikan. Lanjut, pembuatan media tajar atau media rambat vanili, yaitu ada kawat ram, ada pipa, ada planter bag, ada semen, dan serabut kelapa. Baik, yang keempat, tahap penanaman dan perawatan. Petani harus mengatur pertumbuhan penjalaran batang tanaman. Ketinggian penjalaran batang tanaman vanili yang ideal itu adalah 1,5 sampai 2 meter. Jika lebih dari itu, maka sulur dibelokkan dan dibiarkan menggantung hingga 15 cm dari permukaan tanah.
Karena jika dibiarkan tumbuh liar, batang vanili bisa mencapai 100 meter, bahkan lebih dari itu. Jika tidak dirambatkan lagi ke atas, dapat dipangkas pucuknya dan diolesi bekas pangkas dengan fungisida untuk mencegah serangga ataupun cendawan. Yang kelima, buah vanili. Anda dapat memanen vanili setelah tanaman berumur kurang lebih 2 hingga 3 tahun setelah masa tanam, dan setelah itu panen. Dapat dilakukan selama setahun sekali dengan waktu panen 2 hingga 3 bulan penuh. Buah vanili yang siap panen memiliki buah berwarna hijau dengan pucuk yang berwarna kuning. Nah, sekarang untuk harga vanili. Vanili di Indonesia. Harga vanili pada tahun 2022 diprediksi masih akan menjelit atau melonjak. Untuk vanili kering batangan diprediksi bisa mencapai 5,2 juta per kilo. Harga vanili basah 600.000 per kilogram. Mengutip situs Vanili Indonesia, pasokan yang terbatas jadi penyebab mahalnya harga vanili. Selain itu, karakter tanaman yang kompleks menyebabkan harga vanili jadi mahal. Pasalnya, tenaga manusia sangat dibutuhkan dalam penyerbukan karena bentuk bunga yang tidak sempurna. Nah, tadi kita sudah mengetahui tips-tips untuk penanaman vanili secara modern atau pembudidayaannya secara modern. Nah, untuk vanili sendiri, yang kita ketahui bukan hanya dari segi kesehatannya, tetapi tanaman vanili juga memiliki harga jual yang fantastis, yang mana menjadi potensi nantinya bagi para pelaku usaha petani yang ingin melakukan usaha budidaya dengan lahan yang seadanya, tetapi sudah bisa menghasilkan uang untuk membantu ekonomi para pelaku usaha vanili tentunya. Oleh karena itu, penyuluhan pertanian memiliki tugas dan fungsi yang cukup besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Pada umumnya, kemampuan petani yang terbatas sehingga menyebabkan hidup dalam tingkat kesejahteraan yang rendah. Kemampuan petani yang terdiri atas pengetahuan, sikap, dan keterampilan perlu ditingkatkan. Disinilah tugas penyuluhan pertanian dalam membina petani dalam wilayah binaan untuk dapat berusaha tani yang lebih baik sehingga mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan singkat saya tentang budidaya vanili secara modern. Nah, bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman menarik bukan? Dengan lahan yang tidak cukup besar, tetapi kita sudah bisa membudidayakan tanaman vanili dengan teknik modern yang tentunya jika dipikir-pikir untuk harga jual sangat fantastis, bukan? Ayo, jika kalian ingin melakukan budidaya tanaman vanili secara modern, tunggu apa lagi? Mulailah dari sekarang. Kita kembangkan usaha tani kita lebih baik, lebih maju, dan lebih modern tentunya. Terima kasih. Itulah beberapa penjelasan dari 6 materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi kita semua yang menonton. Halo teman-teman, bagi kalian yang lulusan SMA, MA, SMK dan ingin melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi, saya merekomendasikan kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena kampusnya terjangkau ketersediaan beasiswa dan banyak jurusan yang tersedia. Ini dia jurusan-jurusan yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yang pertama ada Fakultas Pertanian, yang kedua ada Fakultas Hukum, yang ketiga Fakultas Teknik Elektro, yang keempat Fakultas Fisip, yang kelima Fakultas Sastra Inggris, dan yang terakhir Fakultas Keperawatan. Dengan tenaga pengajar dari dosen lulusan dalam dan luar negeri yang tidak perlu diragukan tentunya. Ayo, tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda sekarang. Saya bangga menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.